seru ya. Temanya kita ganti saja yang ringan-ringan ya. Pesantren cabul melawan polisi. Kacau. Oh. Oh ngeri ya, ceritanya di Jombang ini ada pesantren, kiainya mencabuli, ustadz-ustadznya mencabuli santri-santrinya. Lalu mau ditangkap sama polisi, udah dapat laporan mau ditangkap. Dilawan sama pesantrennya, sama dilawan saudara. Oh, sampai polisinya terluka ya. Nah, terus saya dikasih, kenapa nggak langsung ditembak saja ya? Mau tembak dong ya, kalau di Jerman ditembak, Anda berani ngelawan langsung ditembak kan. Lagi tangkap ngelawan tuh boleh tembak ya. Ketika terjadi perlawanan itu boleh ditembak. Yang lucunya kalau copet, ya nyopet itu ya, udah ketangkep kan, kakinya masih ditembak sama polisi, bajingan juga nih polisinya juga ya. Copet itu ya, Anda lihat ya, udah ketangkep kaki tembak saudara, langsung. Kurang ajar, sengaja. Nah ini nggak berani ya, dilawan sama pesantren, nggak berani polisinya. Ternyata polisi takut sama agama ya, sama ustadz ya. Polisi ini cuman, nah ini ya, polisi ini cemen semua ya. Takutnya sama ustadz polisi itu. Polisi sama saya kalah saudara. Saya nggak takut sama ustadz, nggak takut sama Allahnya Islam, nggak takut nabi, nggak takut pendeta. Polisi takut sama ustadz. Ya gimana hukumnya mau ditegakkan, ya kan? Bagaimana kemarin itulah kasus-kasus yang penipuan agama itu ya. Mana ada polisi berani ngurusinnya. Wah lambat saudara. Ya Yusuf Mansur aja udah terang-terangan nipu begitu. Masih lolos ya, masih dilindungin. Ya kan? Ya, itu si Maruf Amin udah terang-terangan nipu begitu masih dilindungin. Anaknya itu udah terang-terangan nipu masih dilindungin. Polisi itu takut sama Ustadz. Habib Rizik itu ditangkapnya kasusnya apa? Kan kasus yang aneh-aneh. Kasusnya apa? Corona. Aduh, nggak berani bilang kasus penistaan agama. Nggak ada yang berani nangkep. Masa juga nih polisinya nih. Ya kan? Susah, nggak berani. Polisi nggak berani, saudara. Nyalinya nggak ada polisi. Kalau nggak digubrak sama Nabi ke-26, polisi nggak berani. Nah, ini kalau bilang ini oh, nabi apa orang Kristen bilangnya pendeta tapi bilangnya bangsat-bangsat. Ya ada kutu busuk juga nih ya polisi sama aja saudara. Kutu busuk itu bangsat itu loh. Susah juga ngomong sama orang-orang munafik ini ya. Kutu busuk itu ya bangsat. Nah, ya jadi ngeri ya, wah ngeri saudara. Ini kalau pesan tiap hari Anda akan dengar pesantren itu mencabuli santri-santrinya. Anda orang-orang Islam yang anakmu ada di pesantren, periksa saudara. Jangan-jangan udah nggak perawan lagi itu. Serius ya. Anda yang punya anak, yang anak perempuannya tinggal di pesantren, diperiksa saudara. Dibawa ke dokter. Buruan. Buruan. Tak jamin udah nggak perawan lagi itu saudara. Ketokan titik gua dah kalau nggak percaya dah. Tak jamin itu anak-anakmu yang di pesantren itu udah pada nggak perawan semua saudara. Wah ngeri saudara. Hati-hati ya, apalagi kalau anakmu cantik ya. Wah, udah digarap saudara, cantik diem gitu ya. Kalau anakmu geragas, ngomongnya kayak saya ya sama ustadznya nggak berani. Tapi kalau anakmu diem cantik, wah diperawani saudara. Mumet saudara. Karena buat ustadznya itu latihan menuju surga. Ya kan? Lo yang punya anak laki-laki gimana? Oh jangan-jangan sudah disodomi. Hati-hati saudara. Hati-hati. Diperiksa deh. Ya, serius ya. Anda yang anak-anaknya di sekolah Islam juga diperiksa. Itu pakai jilbab itu isinya kasusnya ya tadi ya diperawan di sodomi saudara. Ya kayak SPI itu kan pakai jilbab semuanya. Pokoknya begitu ada yang sekolah yang wajib jilbab, oh hati-hati itu biasanya sudah diperawani itu sama gurunya itu. Hati-hati sekolah yang isinya jilbab semua itu biasanya sudah diperawani semua. Oh enggak bohongan ya. Saya enggak main-main, enggak bohongan. Ya sekolah-sekolah yang mewajibkan jilbab ya bagi pelajarnya, bagi siswinya, itu biasanya sudah diperawani sama gurunya, saudara. Lalu buat nutupin dosanya itu, wah ini kelihatan rohani, wah apa pakai jilbab. Nah ini kalau ditanya, oh enggak mungkin, anak saya pakai jilbab, oh enggak mungkin kami mewajibkan siswa pakai jilbab. Nah itu tadi, untuk menutupi dosa-dosanya. Ya, ngeri saudara, ngeri. Jadi harusnya bagaimana? Ya harusnya nggak usah pakai apa-apa ya sudah apa adanya saja. Inilah zaman ya. Jadi jangan berkedok agama bahaya. Kemarin siapa yang ngomong ya? Para jauti ya. Ya bahwa dosa yang mengerikan adalah apa? Tindakan kriminal yang mengerikan itu adalah tindakan kriminal yang berbalutkan agama.
Ya ketika sudah diperawani, diperkosa, tapi dibalut agama nggak berani sentuh, saudara. Takut masuk neraka kan? Nah, coba siapa yang berani ganggu Gilbert sama Tony Daud? Cuman saya, saudara, yang berani ganggu Gilbert sama Tony Daud. Yang lain mana semua? Takut masuk neraka kan? Takut masuk neraka, cuman saya yang berani karena saya pakai otak, saudara, pakai rasional. Nggak mungkin lah. Ya kan nyatanya sekarang saya tambah sehat, tambah gendut, tambah gendut. Udah enggak ya, ini udah mulai, saya tiap hari udah mulai sit up, saudara. 50 kali. Tenang ya, nanti sampai Israel saya sudah, ya belum six pack tapi sudah flat, saudara. Iya, yang berani ganggu N25 juga N26, saudara. Yang berani ganggu N25. Serem, saudara. Pada takut. Kenapa? Ya, dari kemarin kita sudah bahas, karena Anda beragama nggak pakai otak. Nah, minggu kemarin kita berapa ya, 2 minggu yang lalu ya, otak orang Indonesia paling orisinil ya. Serem, saudara. Otak orang Indonesia paling orisinil. Gimana nggak orisinil coba? Nggak pernah dipakai. Pakainya iman aja. Tapi hatinya udah busuk. Nah, jangan beli hati orang Indonesia, saudara. Itu udah busuk, saudara. Banyak cacingnya, banyak singgatnya, saudara. Busuk. Nah, tapi kalau otaknya orisinil, ya. Ini anak Kiai Jombang tersangka cabul. 9 jam dikepung, anak Kiai Jombang kasus pencabulan belum ditangkap. Situasi terkini Ponpes anak Kiai Jombang DPO cabul. Polisi bersedia di depan pondok pesantren anak Kiai cabul. Dijemput paksa polisi di Ponpes anak Kiai Jombang DPO. Penangkapan anak Kiai Jombang cabul, jemput paksa. Ini ada yang sampai ini ya. Loh, 3 jenderal. Waduh, apa ini maksudnya nih? 3 jenderal gagal tangkap. Wah, ini serem ini, saudara. 3 jenderal gagal tangkap anak Kiai cabul di Jombang. Wah, ini jenderal kancil ini, saudara. Coba kita baca ya. Tersangka kasus pencabulan santriwati merupakan putra pengasuh pondok pesantren Ponpes. Ya, masih menghirup udah. Padahal sebelumnya sudah ada 3 jenderal bintang 2 yang menjabat Kapolda Jatim. Sejak kasus ini bergulir belum berhasil menangkap pelaku. Irjen Luki, Irjen Fadil, Irjen Niko. Ya, ngeri ya, wah ngeri ya, saudara. Hebat sekali nih. Direktur Tindak Pidana Umum. Wah, ini pasti jenderal-jenderalnya ini adalah kaki tangan percabulan. Sejauh ini penanganan kasus Polda Jatim lancar, tidak ada kendala. Kasus pencabulan oleh MSAT 42 putra dari pengasuh pondok pesantren. Umur 42 ya, saudara, ngeri ya. Dikatakan Andi Bareskrim Polri memonitor penanganan tersebut. Sejauh ini penanganan masih dipercayakan pada Polda Jatim. Sepenuhnya masih kewenangan Polda Jatim. Wah, ngeri ya. Ngeri, saudara. Bagaimana bisa ini? Wah, ini repot ini kalau begini, saudara. Wah, bikin cabul backingannya jenderal, saudara. Mau ngehek backingan jenderal. Jenderalnya jadi di depan jadi kambing congek. Mungkin jenderalnya juga ikut menikmati juga bisa ya. Menikmati ya, pokoknya menikmati pokoknya. Nonton kayak apa kayak. Serem ya, saudara. Wah, ini udah bolak-balik ya. Nah, ini baru diomongin tadi ya. Itu Yusuf Mansur nggak ditangkap-tangkap. Ya kan? Wah, kalau yang cabul pendeta, hari ini laporin, besok udah kelar, saudara. Ya. Kalau orang Islam itu dulu yang Kiai HW itu yang anaknya sampai anak-anak pesantrennya itu sampai hamil, sampai punya anak, sampai anaknya dijual lagi itu kan. Nah itu, wah itu sudah tahunan ya, nggak bisa ditangkap. Pesantren-pesantren ini sampai jadi geger, sampai heboh baru bisa ditangkap, saudara. Ngeri ya, karena memang kalau Anda naruh anak Anda ke pesantren, berarti anak Anda sudah dipersembahkan kepada Dewa Molok sebagai pelacur bakti, saudara. Pelacuran bakti ya kan. Kalau di Alkitab itu kan ada kan dipersembahkan kepada dewa-dewa Molok, dewa Baal sebagai pelacuran bakti, dewa Moab itu kan. Sebagai pelacur bakti. Anda kalau naruh anak Anda ke pesantren, ya hati-hati diperiksa, saudara. Oh, enggak semua memang. Cuma saya bilang, bolak-balik tiap hari beritanya begini, saudara. Pesantren yang baik ya ada. Ya, tetapi masalahnya yang kita dengar tiap hari yang begini-begini ini. Makanya hati-hati, Anda jangan taruh anak Anda di pesantren, saudara. Ya. Wah, kalau Anda punya anak perempuan jangan taruh di pesantren, ya.
Alkitab mengajarkan ya untuk mendidik orang tua yang wajib mendidik anaknya. Nggak boleh pasrahkan ke gereja. Bahkan Alkitab juga mengajarkan loh, jangan pasrahkan pendidikan anakmu itu kepada orang lain. Kamu sendiri yang mendidik, saudara. Makanya kasus ya kalau ada orang-orang yang menyerahkan kepada gereja sepenuhnya, ya salahmu sendiri. Karena orang tua lah yang harus mendidik anaknya, bukan gereja. Ya, kalau di Islam ya memang pesantren. Ya, akhirnya gini lah, pencabulannya tiap hari. Beritanya bolak-balik ya pencabulan begini. Ya, ya Jombang ini hebat juga ya. Nah tadi saya dengar yang sampai berkelahi ya, kayak anaknya kayak ini sampai berkelahi ya. Sampai polisinya dan terluka. Nah itu harusnya tembak saja saudara. Kalau ditangkap ngelawan ya tembak. Ngeri juga ya. Betul, Pak. Maka Betul. Inilah Bapak Paul ini sudah sangat tepat dan sangat penting. Tepat dan penting itu sangat urgen. Karena sudah memang lampu merah lah. Sudah biarpet sekarang ini. Kira-kira begitu, Pak. masalahnya mau sampai kapan gitu loh. Mau sampai kapan. Akhirnya bolak-balik masalah agama ya. Dan semua kriminal-kriminal ini dibalut agama semua. Coba ya, rata-rata kriminalitas di Indonesia itu, kriminalitas besar di Indonesia, kerusuhan SARA, ya kan, berbalut agama. Pemerkosaan yang paling banyak, apakah di jalan raya, kasus pemerkosaan paling banyak itu justru di dalam pesantren loh. Nah, itu. Korbannya nggak tanggung-tanggung, nggak cuma 1, 8, puluhan ya. Selalu korbannya nggak tanggung-tanggung. Ini kemarin tahun awal 2022 kan meledak juga kan, yang di Bogor, yang di Kuningan apa di mana itu, Bina Qurani, ya kan, pesantren Bina Qurani. Ngeri ya saudara, ya kan? Tahun ini saja kita sudah 3 ya dengar ya. Terus kasusnya pesantrennya yang di yang di Lombok itu yang si Reza juga jadi korban ya, jadi pemerkosaan juga kan. Si siapa itu ya, siapa itu yang di Lombok itu loh, yang ada Kanjeng Dimas, ada satu lagi bukan di Lombok yang si Reza jadi korban itu, saya lupa itu. Itu selalu ceritanya pokoknya nggak jauh-jauh dari agama, ya ngeri ya. Ya kalau misalnya mau begitu terus Indonesia kapan majunya? Selalu kriminalitas itu selalu berbalutkan agama di Indonesia. Kemarin sabdanya Nabi Blaise Pascal itu kan bilang tadi ya, kriminalitas berbalut agama itu mengerikan sekali saudara. Dan itu terjadi ya. Terus nggak kapok-kapok. Ini ada Muhammad hobi ngehe kambing. Siapa nih? Muhammad hobi ngehe kambing. Jorok ini siapa nih? Ini nggak, oh. Intinya memang Indonesia itu harus bebas dari agama ya. Intinya kan sebenarnya gitu. Nanti semua yang goblok-goblok itu nanti hilang sendiri. Ya. Dan bahkan nanti Indonesia, kenapa Indonesia tidak mau minta maaf kepada korban-korban di masa lalu? Karena agama. Kalau minta maaf berarti Islam salah dong. Nah, kan begitu kan? Nah, itu kan karena dibelenggu agama kan. Bahkan gereja Inggris ya minta maaf ya. Pernah bikin salah sama orang Yahudi ya. Gereja Inggris minta maaf loh. Dan itu disambut baik oleh orang-orang Yahudi. Makanya orang-orang itu ya bertumbuh, berkembang karena ada permintaan maaf dan ada pendamaian. Indonesia nggak mau, kenapa? Disandra sama Islam, saudara. Lihat ya, kutuk demi kutuk itu ya. Kutuk demi kutuk. Nah, kita masih lanjut yang kemarin, belum kelar nih lanjut yang kemarin ya. Saya bukain lagi nih ya. Mampus dah ini, saudara. Saya share screen, dapat nih. Kutuk demi kutuk datang ke Indonesia. Kutuk satu belum selesai, datang lagi. Belum selesai, datang lagi. Kutuknya menghasilkan kutuk ya. Kutuknya menghasilkan kutuk. Mengapa bisa kutuknya menghasilkan kutuk, saudara? Ya, tak setuju izin ACD dicabut. MUI, koruptor tetap dibiarkan bebas. Nangkap koruptor itu lebih gampang daripada nangkap ustadz. Dasar goblok ini MUI ini. Nangkap koruptor itu lebih gampang daripada nangkap ustadz. Dan koruptor sudah banyak yang masuk, udah ratusan. Ustadz yang masuk berapa biji, ya kan? Mau nangkap si babi berisik itu saja, nunggu Natalan, mau disembelih buat Natalan, saudara.
Ustadz-ustadz yang lolos berapa banyak itu yang kasus-kasus itu ya. Makanya itu sekalian mau bikin undang anti kriminalisasi ulama kan, undang-undang kriminalisasi ulama itu. Karena ini tadi, karena Anda kan maunya kan jadi ulama terus bebas berkorupsi kayak di Arab kan. Nah, begitu pangeran Arabnya nyadar, wah goblok gua ya, digoblokin sama Muhammad. Dia langsung bikin bikin movement, semua ulama-ulama tangkepin sama si pangeran Arab ini tuh. Langsung sekarang Arab jadi maju. Coba lihat nanti ya dalam 50 tahun ke depan. Malah Arab maju. Kemarin terbelakang sudah. Wow, Arab itu kalau mengenai Arab itu kayak Anda pergi ke zaman barbar. Ya. Kalau Anda bayangin Arab hari ini, ya kalau Anda tanya sama orang Eropa, Arab, apa yang kamu pikir tentang kata Arab? Dalam pikirannya apa? Barbar, saudara. Biadab. Tangan dipotong. Ya kan? Perempuan-perempuan diolah bebehin. Anak kecil diolah bebehin. Dua kata ya, begitu bilang Arab sama Iran. Ya. Orang-orang Eropa langsung pikir, olala bebe. Mikirnya begitu, saudara. Ya, dan mereka udah ilfil begitu bilang Arab, udah ilfil orang Eropa ini, saudara. Ya, apalagi kelakuannya di sini, wah, nggak karu-karuan, saudara. Rata-rata nggak punya SIM ya, orang-orang Arab ini kalau nyetir mobil ya, saya anaknya sendiri. Coba bolak-balik kan ditilang, kalau saya lihat di pinggir jalannya, ditilang lagi-lagi orang Arab, saudara, muka tambang-tambang Arab. Yang ditilang bolak-balik di sini, karena banyak yang nggak punya SIM. Mereka pikir 3.000 euro mau bikin SIM. Makanya di sini pokoknya pelanggar-pelanggar itu banyak orang Arab, saudara. Yang bikin mumet itu kalau kita lagi nyetir mobil itu pokoknya orang-orang Arab ini lawannya. Dan nanti kalau sudah lagi dikira di jalan, dia lebih galak dari kita. Kenapa? Karena dia nggak punya SIM, saudara. Dia pokoknya ngempes gitu supaya kita takut. Supaya kita takut. Kalau saya kalau sampai kayak gitu langsung telepon polisi, saudara. Langsung telepon polisi, tangkap aja langsung, saudara. Ini ada orang kira saya ada masalah nih. Pasti langsung tangkap, nggak punya SIM rata-rata orang Arab di sini, saudara. Kalau anak mudanya, remaja-remajanya, karena yang punya SIM itu biasanya karena idealis ya, atau sudah Kristen. Biasanya dia langsung bikin SIM karena dia mengikuti kultur sini. Tapi saya rata-ratanya, saya heran sampai, kamu punya SIM? Saya pernah diajak ya pulang les itu ya, diajak satu mobil sama dia, saya nggak mau. Kalau dia nggak punya SIM, ini kalau ada apa-apa gimana? Nanti suruh nanggung bareng lagi nanti. Dia nabrak misalnya, ya kan kamu ikut saudara kan orang-orang kan licik juga kan, suruh nanggung bareng lagi ntar ini. Enak aja lo, nggak mau saya saudara. Karena dia nggak punya SIM, kamu ikut aku nggak mau pokoknya. Takutnya nanti ada apa-apa, suruh nanggung bareng lagi ya kan. Nggak mau saya saudara. Karena rata-rata mereka benar-benar nggak punya SIM ya. Ditanya kenapa nggak punya SIM, buat apa? 3.000 euro. Belum tentu setahun sekali diperiksa, belum tentu 2 tahun. Iya, sekali kamu kena, seumur hidup kamu mumet kamu pokoknya. Pokoknya saya bilang pokoknya ya, ini bencana terbesar. Salah satu bencana terbesar kamu tinggal di Eropa adalah kalau kamu nyetir mobil nggak ada SIM-nya. Dia bilang gitu, salah satu bencana terbesar. Begitu nenggor aja, wah itu ruwetnya banyak, panjang, lebar, kali dalam, kali luas, saudara. Pokoknya mumet pokoknya. Aduh, mumet. Ya ini awas jaringan teroris, guys. Ya, dana ACT. Terus ACT-nya bilang apa? Ternyata ada dana ACT yang kemarin itu dikirim ke Al-Qaeda. ACT-nya bilang, biarkan kami merenung sebentar. Geblek ya, saudara. Terus pemerintahnya kasih lagi, goblok juga. Nggak pakai merenung, tembak cetak jedor, saudara. Wah, ini teroris sudah pasti. Nggak pakai merenung lagi. Goblok di pemerintahnya juga. Ini tahu nggak kebongkarnya ini? Kebongkarnya lucu, saudara. Kasus kebongkarnya ACT ini, karena mereka saling berkhianat sendiri. Nah, ini kayak si Cekar Babi nih, iya kan? Ceritanya Cekar Babi kan mau model begini kan, dia kan, mau jadi cepu kan? Cekar Babi ini karena mungkin sudah biasa jadi cepu, biasa pakai narkoba ya. Jadi dia udah biasa jadi cepu, saudara. Si Cekar Babi ini kan. Coba lihat nih si Cekar Babi ini kan model kayak Cekar Babi ini modusnya kan, modus cepu ini kan. Pertama nih, si gengnya Ibnu Hajar membongkar borok Ahyudin ke Tempo. Ya kan? Ahyudin membalas bongkar teknik catur duit umat ACT di masanya ke publik karena ACT sekarang dikuasai Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ya delegitimasi GMC ke publik. GMC adalah organisasi sejenis ACT yang didirikan Ahyudin. Waduh, pokoknya
ketangkap satu, dia pindah yang lain, buka yang lain. Wah, pokoknya hati-hati begitu ada organisasi Islam cari duit. Jangan percaya, saudara. Mualaf Center, diaudit tuh Mualaf Center harusnya tuh. Hati-hati duitnya kemana semua, dimakan sama Hani semua itu. Sama Stephen Indra tuh Mualaf Center. Ya, duitnya dimakan sama Hani sama Stephen Indra. Kalian ditipu ya sama Mualaf Center. Coba dibuka itu kalau nggak percaya itu. Buka itu Mualaf Center, udah nanya kemana aja itu. Dimakan semua sama dua orang ini, saudara. Tekan kepala saya kalau bohong ya. Buka aja kalau nggak percaya. Kalau Damaris kita tiap minggu kita buka. Galarua kita buka. Damar Kasih kita buka. Open, transparan, telanjang dananya itu. Nggak ada kayak kita, saudara. Terus Ayudin membongkar jeruan dosa ACT agar ACT dilikuidasi pemerintah. Wow, jadi mereka saling, ya kan ini setan ketemu jin, saudaraku. Setan ketemu jin, kelahi di dalam, ya kan, genderuwo sama pocong. Ya kan? Nah, ini di kita genderuwonya udah pada keluar, saudara. Di kita genderuwonya pada keluar. Mau ganggu ke dalam, sorry, nggak bisa. Karena kita semua anak-anak terang. Kita terbuka, nggak ada yang kita tutupin. Ya, kalau nggak terima laporin polisi saja. Ya, nggak usah nyuruh-nyuruh orang. Kamu aja lapor polisi kalau punya nyali, kalau punya titit. Kalau Anda nggak ada yang di Damaris yang menurut Anda nggak benar, laporin polisi aja. Kalau Anda punya titit, nggak usah nyuruh-nyuruh orang. Itu tandanya Anda nggak punya titit, nyuruh-nyuruh orang, ya. Ya maklum lah, ngomongnya sambil nyapu sih, sambil teler sih, ya kan. Ini ngeri, saudara. Dan ini dipelihara di Indonesia. Yang saya masih heran, ya, yang saya masih heran ini loh, statement ini loh. Biarkan kami merenung sebentar. Nggak ada kesempatan. Ini sudah jelas teroris, saudara. Sudah jelas teroris. Semuanya di dalamnya harusnya ditangkap semua kena undang-undang darurat. Undang-undang teroris. Semua yang terlibat di dalamnya harusnya kena undang-undang teroris, saudara. Apa sih yang Joseph Paulus yang lakukan yang merugikan Indonesia? Nggak ada, saudara. Ada nggak? Coba sebut apa yang merugikan. Nggak ada. Saya membongkar kebiadaban orang-orang beragama di Indonesia. Termasuk Gilbert, ya, termasuk orang-orang Islam. Hantam rata semuanya. Karena saya mencintai Pancasila, saudara. Ya, yang saya pelajari puluhan tahun, ternyata bullshit semua kan, Pancasila yang saya pelajari kan. Kan aneh kan. Nah, itu ya. Oke. Jadi pimpinan Ponpes di Banyuwangi cabulin 6 santriwati gitu. Alasannya tes keperawanan, Pak. Ngeri ini ya. Ini tiap hari ada berita cabul santri dicabulin ya. Tes keperawanan. Pesantren. Wah, baru 3 jam yang lalu. Buset, tiap hari. Ngeri ya. Ngeri ya. Aduh, makanya tadi saya nggak salah ya. Coba cek anak-anakmu yang ada di pesantren. Jangan-jangan udah diperawani, udah bolong semua. Itu jangan-jangan, itu hati-hati loh. Iya, kalau nggak salah 1 bulan yang lalu. Langsung keluar ini beritanya ini, Pak Raja Uti ini. Nah, baru Pak, ini yang terbaru. Keperawanan ini. Baru 3 jam yang lalu. Nah, itu dia. Nah, sekarang Banyuwangi. Oh, ya. Baru 3 jam yang lalu, baru 34 ketika tes keperawanan siasat bejat pengasuh Ponpes Banyuwangi, cabuli santri Abdul Aziz Marisa Ramadan. Oh, baru hari ini loh, ngeri loh tes keperawanan loh. Waduh. Bingung ya. Yang Depok juga ngeri juga Pak Paul kalau lihat beritanya itu. Ini Depok nih. Depok itu 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Perkosa hingga cabuli 11 santriwati, 3 ustadz. Ya, apakah pelakunya 3 ustadz dan 1 senior, santri senior? Enggak, banyak ya. Jangan-jangan semua ustadznya. Ya, jadi yang tiga ini aja yang dijadikan apa tumbal lah artinya. Tumbal. Ya, tumbal. Jangan ini memang modus ini ya kan. Waduh. Bingung ya mau diapain tuh. Tapi yang saya herankan Pastor, kalau ada kejadian-kejadian seperti ini biasanya paling yang teriak cuman LSM yang bergerak di bidang ini, yang misalkan LSM anak gitu ya. Terus kemudian apa ya, 1-2 aktivis gitu. Nah, kebanyakan warga negara
RT06 ini sendiri malah diam, Pak, seolah-olah udahlah maklumi aja begitu. Nah, itu yang saya bingung lihat kondisi di negara kita ini. Ya udah didiamkan gitu. Jadi artinya apa? Mungkin ada semacam rasa sungkan atau segan kalau dia bersuara atau misalkan masyarakat bereaksi, yaitu karena tadi itu apa yang dikatakan oleh Blaise Pascal itu, kejahatan yang sempurna itu adalah kejahatan yang dibungkus oleh agama, begitu Pak Paul gitu. Tapi miris loh Pak, miris loh Pak. Karena terjadinya berulang kali, kalau sekali, 2 kali, 3 kali orang ya. Tapi ini sampai dan nggak ada yang berani menggugat loh. Ya, nggak ada yang berani menggugat. Nah, kemudian di satu sisi kan sekarang kan kalau kita lihat dari sisi pendidikan ada umum ya, kemudian pendidikan agama. Nah, kalau kita lihat ini terjadi kan di pesantren yang notabene sebenarnya ini pendidikan agama. Kenapa justru sering terjadi kasus-kasus seperti ini, Pak Paul? Gitu. Ini juga tanda tanya juga gitu kira-kira. Justru di lembaga-lembaga pendidikan yang berbau agama ini terjadi. Gitu. Saya sih kebayang bagaimana itu ya orang tuanya itu, orang tua anak-anak yang jadi korban ini. Dan ini kan yang terungkap ke publik kan ada aktivis ataupun misalkan LSM yang mengungkap gitu. Kalau nggak ada ini ya tertutup di bawah permukaan Pak Paul gitu. Serem Pak Paul. Serem ya. Serem ya. Serem ini. Ini siapa yang berani mengungkapkan begini rame-rame ya bahwa ini artinya pesantren-pesantren ini atau kiai-kiai ini kalau mau bikin pesantren dikebiri dulu semua ya harusnya ya. Ngeri loh Pak. Sekarang Indonesia tiap hari ngadepin begini, tiap hari ada berita begini dari pesantren-pesantren. Ya, dan nggak ada yang berani ini ya, nggak ada yang berani ngelawan. Ngelawan pun kalah tadi ya, dipackingi 2 jenderal tadi kan. 2 jenderal polisi tadi kan, 3 jenderal polisi kan. Ngelawan pun kalah soalnya. Ya kan? Ya, soalnya para politisi butuh suara mereka kalau udah pilpres atau pilkada Pak, itu salah satu persoalan gitu. Iya. Jadi karena ini dilibatkan ke dalam politik, ini selalu ada sifat apa itu ya, sikap ewuh pakewuh itu Pak. Susah untuk ditindak gitu kalau ada pelaku kejahatan yang berasal dari lembaga-lembaga tersebut gitu Pak Paul. Mereka nggak mikir ya kalau anak mereka sendirian diperkosa kayak gitu ya. Baik lagi yang ACT tadi ya. ACT udah begitu rupa saja, masih dilindungi ya sama pemerintah yang masih ditutupin. Karena ada Ma'ruf Amin di belakangnya kan ternyata kan. Ada Ma'ruf Amin, ACT, ada Ma'ruf Amin, ada Anies Baswedan, sama ada si Ustadz Abdul Somad ya. Oleh Ma'ruf Amin tadi Haji Furoda ya. Anaknya ya sama Ma'ruf, aduh ngeri lah entah sampai pusing ya. Bolak-balik ceritanya agama ya. Bolak-balik ceritanya agama. Serem ya. Terus mau apa coba kalau sudah begitu? Masih mau dibiarkan begitu? Anda masih mau percaya semua begitu? Ya makanya singkirkan agama dari Indonesia. Bertuhan itu bukan beragama. Singkirkan agama dari Indonesia. Nanti Anda akan merdeka. Nanti waras saudara. Sekarang kalau Anda masih mau tergantung sama agama hidupmu, wah, jamin kere. Yang kaya ya cuman orang-orang tertentu saja. Karena Anda ditipu oleh agama. Ya, belajar sama orang Kristen itu loh, kritis kayak saya ini loh. Ya kan? Gilbert aja nggak berani sama saya, pusing, cenut-cenut kepalanya sama Tony Daud ya kan? Cenut-cenut kepalanya. Nah ini sekarang nih, sebentar ini 1.900 yang nonton, 1,9K, tapi yang nge-like cuman berapa ini, kurang asem ini. Nanti saya kutuk kamu jadi kodok di dalam pantat loh. Bentar. Mana nih berapa orang nih? Wah nggak bener nih, yang nge-like cuman 700 ini. Yang nonton 1,9, yang nge-like cuman 700.
Nggak bener. Wah, kita sudahi saja lah. Nggak semangat nih. Jangan dong Pak Paul. Yang nonton Kesian yang nonton. 1,9, yang nge-like cuma 700. Nggak semangat bener. Satu lagi Pak Paul, ada mungkin Iya. satu ini ya. Kelihatannya ACT ini dia sudah siram lah istilah orang Medan. Dana ini ke para politisi-politisi yang mungkin ikut kontestasi, baik itu menjadi anggota DPR atau menjadi pimpinan daerah. Jadi ya Saya itu bukan yakin dana itu yang loh, Pak. sedikit. Saya yakin mereka sudah siram semua loh, Pak. Siram semua saya kira, Pak. Sama polisinya juga, Pak. Dapat. Kayak Yusuf Mansur. Iya, kan? makanya jadi apa namanya, terjadi semacam pembiaran gitu. Harusnya kalau misalkan ini ditindak dari awal, korbannya kan nggak terlalu banyak Pak Paul gitu. Ngeri ya, Pak. Ngeri Pak Paul. Nggak, soalnya ini sudah tersistematis, Pak. Sudah Iya, tersistematis, iya. Pak. Ini tersistematis sehingga apa namanya, rakyat pun menganggap ini hal yang biasa. Ngeri kan? Benar nggak? Betul Pak. Kalau hal yang kalau percabulan dan pemerkosaan adalah hal yang luar biasa, kayak di Eropa ini percabulan hal yang luar biasa. Oh, ngeri ya, itu hukumannya berat banget kalau di sini pemerkosaan itu. Ya. Itu romo-romo yang kemarin Katolik yang dibongkar sama Paus Francis, yang bongkar gereja sendiri loh. Ya, dibongkar sama Paus Francis tuh. Habis itu, wah, ngeri itu. Makanya Paus Francis, nah itu kan romo-romo yang apa namanya, ulama-ulama Katolik yang dibongkar sama Paus Francis kan banyak dekingan politik juga kan. Makanya Paus Francis ini dibenci oleh para politikus, tapi dicinta oleh umat. Iya kan? Nah, jujur ya. Pak. Ini Paus ini jujur sekali memang ini. Kasihan ini ya, kita berdoa supaya beliau ini diberi kekuatan dan diberi kesehatan ya. Saya nggak tahu sampai bisa umur berapa. Kemarin katanya ini ya, jalannya pincang ya kemarin ya. Rematik atau apa gitu ya. Karena usia kan. Usia juga Pak Paul. Usia udah tua banget. Jalannya pincang. Kasihan sekali ini Paus ini ya, dikeroyok ya, babak belur. Saya bayangin Paus Francis ini babak belur juga loh. Di dalam internal organisasi dia juga di babak belur, dikeroyok. Dia lawan politikus, Donald Trump aja dilawan sama dia kan. Donald Trump aja dilawan sama dia. Saya nggak kebayang ini Paus ini ya. Tiap harinya bagaimana, tetapi ya kita berdoa ya. Supaya orang-orang jujur yang begini ini yang jujur memimpin. Jangan kayak Gilbert, ya. Kita berharap orang-orang kayak Paus Francis ini yang memimpin umat ya. Jangan macam Gilbert. Itu memang yang pusingnya gini loh Pak. Yang copet itu saya ini kritik ya buat Polri ya. Orang copet udah ketangkep masih ditembak. Itu usat-usat udah cabul, ya udah nggak berani nangkep. Sampai kantor polisi masih dicium tangannya loh Pak. Iya betul. Yang pelanggaran itu waktu polisi Habib itu ya. Puyeng itu ya. Saya ngelihat tuh Pak. Saya sampai kaget itu Pak. Hah? Ini terpidana masih dicium tangannya sama polisi. Aduh Tuhan. Yang pelanggaran ini COVID itu kan protokol kesehatan itu ya Pak Paul ya. Saya masih ingat dan dipergikan haji gara-gara sudah berani minta maaf untuk mensupport bahwa Habib harus dihormati meskipun salah atau memperkosa atau mencabuli anak orang tetap harus dihormatin gitu loh. Ini logika yang serampangan dan apa ya, yang berujung pada tindakan tidak manusiawi sebetulnya. Aneh. Saya pikir gini loh Pak Paul ya. Saya skeptis bahwa mereka yang di pemerintahan kita itu benar pro-Islam juga saya skeptis sebetulnya. Ini adalah permainan politik lah, jelas mereka juga memanfaatkan agama mayoritas untuk mereka jualan. Menggunakan agama. Memang Islam itu didesain untuk politik Pak. Betul. Desain Islam, lahirnya Islam ya di abad ke-7, ke-8 itu ya. Islam itu kan Muhammad itu kan fiktif kan. Zamannya Alibaba, Sinbad segala macam itu kan. Nah, itu didesain memang untuk karena mereka orang kalau lihat ya bukunya Karen Armstrong itu bagus ya, Mencari Tuhan. Orang-orang Quraisy dia pergi ke Syria ya, dia pergi ke Syria, dia lihat ya bagaimana orang Yahudi, dia dengar ceritanya orang Yahudi berjaya selama ribuan tahun. Ya bisa eksis. Karena apa? Karena punya nabi, karena punya kitab suci, karena punya rumah ibadah.
Terus kekristenan sama ya, bisa berjaya ratusan tahun zaman itu kan, karena ada nabinya, karena ada kitab sucinya, karena ada rumah ibadahnya. Maka mereka bikin, mereka cari siapa, maka dong itu nah ini kemudian lanjutnya saya ya, karena tidak pernah ada bukti arkeologi yang Muhammad itu nggak pernah ada bukti arkeologinya, ya kan? Ya. Nah baru ada kan tiba-tiba muncul Ibnu Ishaq tahun 900. Jadi saya bilang, ini memang ternyata Muhammad ini setara dengan ceritanya Alibaba, Sinbad, Abu Nawas, termasuk si Aladin segala macam. Dan ceritanya sama, zaman di situ ya ceritanya jin di dalam gua, ya kan? Ceritanya jin di dalam gua, udah ceritanya nggak beda-beda jauh, ya kan? Termasuk Ka'bahnya begitu, ternyata itu kan produksi dari Persia kan? Itu adalah rumah dinasti Abbasid, ya. Iya, ternyata banyak di Persia itu bangunan-bangunan seperti itu. Makanya kan Iran kan sempat boikot kan, nggak kirim hajinya kan ke Mekah, karena mereka punya ini sendiri, punya Ka'bah sendiri di Persia, ya kan? Oh serem itu. Nah makanya saya berpikir ya, seharusnya kita beragama pun harus rasional ya. Kenapa saya berani kritik Gilbert sama Tony Daud? Ini orang memang nggak benar. Ya dia mengajar umatnya untuk beragama dengan klinik-klinik. Oh itu nggak benar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Artinya apa? Segenap hatimu, aletheia, kemurnian hati. Dan kedua dengan segenap akal budi, dengan akal sehat kita. Bukan ngawur, imani saja, nggak ngawur. Kalau kita lagi berdoa minta kesembuhan, itu imani saja. Tuhan Yesus bilang, imani saja. Tetapi begitu Anda ada pengajaran, ya Alkitab berkata, ujilah segala sesuatu, selidikilah apakah benar demikian, jangan melampaui yang tertulis. Oh itu benar-benar loh. Kalau ada pendeta ngajari kayak Gilbert sama Tony Daud, itu ngajari nggak benar, ngajari umatnya jadi kayak orang Islam, jadi kadrun. Betul, setuju Iya, harus pakai akal sehat. Harus pakai akal sehat beragama itu. Nah, makanya. Jadi gini Pak Paul, di mana ada negara berkembang atau tertinggal, pasti Islam tuh laris. Ya, karena agamanya itu nggak perlu pakai akal. Cukup dengan ditakut-takuti dan diancam dengan nada tinggi, ya, dengan pedang itu selalu seperti itu mereka. Betul. Kemarin saya ada bahas itu ya. Betul, saya tahu. Iya, kemarin kan kita bilang Islam, semua orang Islam masuk neraka. Udah di neraka ditakut-takutin ya. Udah ada Maryam 71, ditambahin lagi Al-Maidah 101. Jangan banyak nanya lu, ntar rumahnya di neraka ditambahin lo. Puyeng. Iya kan? Puyeng. Jadinya sekarang serba salah. Memang itu desain politik, Pak. Orang yang pinter di Islam, maka dia menggunakan Islam buat minterin orang yang bodoh. Nah, orang yang bodoh, dia belajar Islam, dan dia tambah bodoh karena dia akhirnya makin takut sama yang pinter ini, yang licik-licik ini, yang dia sebenarnya ateis, Pak. Ya sebenarnya dia nggak percaya Tuhan, tapi dia tahu celahnya Islam bisa dimanfaatkan untuk nipu orang Islam. Dan terus ininya apa? Jargonnya mereka. Oh, ini Amerika nih, ini Yahudi nih, ini Cina ini, ngatur domba kita ini. Orientalis, jangan lupa Pak Paul. Orientalis, bener. Si siapa itu orientalis itu? Si siapa itu? Yang nulis itu ya, yang nulis Islam itu Edward Said, Pak. Bukan, yang Unveil itu, Islam Unveil itu ya, yang diterjemahkan sama si para Madinah itu. Robert Spencer. Nah, itu kan tokohnya orientalis kan terkenal kan. Itu memporak-porandakan Islam sampai di ayat dibahas di para Madinah itu kan, bukunya Robert Spencer itu. Saking takutnya itu dibahas sama Robert Spencer, itu cuma dalam bahasa Indonesia ya. Kata pengantarnya serem ya. Kalau memang Islam itu seperti yang dikatakan oleh Robert Spencer, ini mengerikan sekali dia. Ya, dan nggak ada kata damai sebetulnya di hati mereka, karena setiap orang yang berpandangan berbeda itu dimusuhin, ya. Dan dikambing hitamkan seolah GR banget, siapa juga yang musuhin lu ya kan. Sekali-kali orang kafir tidak akan senang dan tidak akan ridho apabila Anda tidak mengikuti milah mereka, gitu loh. Ya. Jadi orang kafir yang nggak tahu apa-apa dituduh begitu dengan ada stigma-stigma seperti itu, ya akhirnya membuat mereka membenci sesuatu yang sebetulnya enggak terjadi, gitu. Ya. Jadi penuh prasangka dan asumsi dari lahir itu. Dan cekokinya dari lahir. Ya kan? Iya, betul. Diajarinya dari lahir. Untuk kebencian itu
Saya pernah lihat ini ya, lihat apa film itu ya, bagus sekali ya. Saya lupa judulnya ya film itu ya. Jadi anak ini tumbuh ya. Ada yang kulit hitam, kulit putih, ya, orang negro, orang ini ya, orang Kaukasian, orang Cina. Terus mereka tumbuh dalam panti asuhan. Mereka bisa saling mengasihi satu sama lain. Mereka kompak. Sampai mereka dewasa. Saya lupa judulnya ya, apa ya, itu di Netflix itu loh. Sampai mereka dewasa, mereka bisa bunuh-bunuhan. Lalu ditanya, saya lupa nonton di mana ya, bukan Netflix, bukan, itu film udah lama. Apa yang membuat mereka bunuh-bunuhan? Dari mana kebencian itu berasal? Terus dibilang apa? Dari agama. Dari agama kebencian itu, dia bilang dari agama. Aduh, saya bilang, wah, saya benar ini dari agama. Karena agama mengajarkan kebencian. Untuk membenci yang tidak satu iman denganmu. Betul. Iya kan? Nah, dia akan jadi benci kan? Ya, usir yang nggak satu iman denganmu. Betul, Pak Paul. Setuju. Nah, itu yang bikin yang